lagu pujian yang terdengarkan menjadi satu pujian bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang pelajaran yang dibawa dari BWA yang sudah diberikan kepada saya sendiri oleh pimpinan kita daerah, menurunkan kepada semua koordinator BWA dan juga kepada pimpinan-pimpinan juga se-DSKP. Jadi saat ini kami akan turun ke bawah, kita masuk kepada saudara sekalian, kami akan menggunakan PowerPoint. Baik saudara-saudara sekalian, pelajaran ini sudah dikirim ke seluruh departemen BWA dan departemen seluruh Sumatera Tengah. Inilah oleh-oleh dari Jakarta, saudara. Jadi walaupun oleh-oleh baru dibagikan saat ini, karena Ibu Pendeta sudah memberikan sebenarnya di sini kelompok kecil, tapi itu ada kebenaran. Tetapi kalau ini adalah khusus untuk khotbah di tanggal 15 Oktober saat ini, supaya kita sadari bahwa kita ketahui dengan pasti bahwa pendeta juga sudah mengumumkan hari Sabat yang lalu bahwa hari ini sebenarnya adalah untuk penginjilan. Jadi sebenarnya buku yang kecil yang sudah diberikan satu itu kepada saudara-saudara disuruh Pak Pendeta itu harus dibaca. Saya mau bertanya, siapakah di antara kita saudara-saudara yang bisa tunjuk tangan hari ini yang sudah membaca itu sebelumnya? Yang sudah dibagikan ada, saudara? Karena harapan kita dan harapan Pak Pendeta sesudah kita pelajari dulu, ada nggak hal-hal itu yang sulit kita berikan dan dipahami oleh saudara-saudara yang kita bagikan? Jadi seperti itu. Jadi saya tidak tahu nanti apakah kita berjalan di materi ini atau kita baca lagi dalam minggu ini, saya tidak tahu. Yang jelas ini sudah diketahukan hari Sabat yang lalu Pak Pendeta dibagikan satu, dan nanti menurut persyaratan kewajiban itu akan dibagikan per keluarga. Tentang berapa satu keluarga saya tidak tahu juga. Yang jelas itu akan dibagikan sesuai dengan ketentuannya dalam perkeluarga ini, membagikan kepada orang lain juga. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, kebetulan penginjilan itu melalui buku itu, dan yang kedua adalah mengenai pelajaran ini. Jadi dipadukan sebenarnya, karena pelajaran ini adalah inspirasi dan otoritas daripada tulisan Ellen G. White. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah memahami banyak mengenai Ellen G. White. Siapa dia dan pelajaran apa yang penting kita ketahui dengan Ellen G. White. Dan saudara, hari Rabu juga bahwa Kim Seong Kim sudah memberitahukan ini melalui kita punya pelajaran Rabu malam di rumah Bapak Tony. Nah, inilah pelajaran kita pada saat ini, dan ini juga yang sudah dibagikan kepada kami semua pimpinan-pimpinan BWA agar kita pelajari bersama-sama. Saudara, agar banyak ini, coba di sini dikatakan bahwa kita tahu, ya, Ellen G. White adalah mempunyai tulisan-tulisan yang pertama. Saudara-saudara, tulisan-tulisan yang pertama ini yang disebut dalam bahasa Indonesia early writing. Di sini permulaan tulisan daripada Nabi yang Tuhan ini. Walaupun dengan demikian, ya, dengan catatan bahwa tulisan yang White ini juga adalah memandangkan dan juga itu adalah terang kecil untuk membuka dan memberikan keterangan lebih banyak lagi
Tetapi ini bukan alasan mengapa Tuhan mungkin tidak menunjukkan ya penggenapan firman-Nya masa lalu, sekarang dan masa depan, yakni zaman ini melalui mimpi, penglihatan dan melalui kesaksian daripada Kristus. Visi sejati diberikan untuk menuntun kita kepada Allah dan firman-Nya yang tertulis. Tetapi mereka diberikan untuk aturan iman dan hidup baru, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak berasal dari Allah dan harus ditolak. Anak-anak supaya dia hidup, pelajaran ini memang agak sulit. Bukan sulit apa ya, seperti matematika ya. Tapi ini adalah mengenai doktrin daripada ya hubungan baik. Dan dikatakan di situ bahwa kita tahu Ellen White mempunyai suaminya yang bernama James White dan dari seorang pendeta. Lalu dikatakan kemudian seperti ini. Kita harus menerima firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Yang kekasih dalam Yesus yang ada menjadikan kita. Kalau kita mempunyai doktrin masih yang ketujuh, mengakui Alkitab yang lebih dijamin bahwa firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tidak berubah. Mau berubah undang ini, mau berubah undang ini, tetapi kalau otoritas itu ada tertinggi dalam Alkitab. Dan dikatakan bila mana merupakan sesuatu yang harus diterima, kita suci adalah sebagai wahyu yang sudah disusun, dituliskan oleh mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu berapa lama itu Alkitab dituliskan, dan itu juga diilhami oleh Roh Kudus. Mereka tidak dengan hatinya sendiri untuk membuat itu, tetapi dikatakan itu adalah dibuat adalah menciptakan sesuatu standar karakter, ya, meningkatkan ajaran dan juga ujian pengalaman. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan yang baik. Kita tahu buku ini jangan dibebaskan. Kita tahu jadi ribut. Maaf ya, amin. Jadi waktu kita nanti salaman, tolong supaya diakon berdiri depan kalau juga kita. Saudara yang kasih dalam Yesus, pelajaran pada siang hari ini mengumandangkan kepada kita semua memahami dengan pasti bahwa dengan pekerjaan yang telah dituliskan dengan segala tulisan melalui hayal, melalui apa saja pun menyamai, sudah membuat sedemikian rupa dan menerangkan dengan jelas bahwa Alkitab itu bukan dituliskan oleh satu orang, saudara tahu itu, dan juga bukan hanya 1 tahun saudara dituliskan ini. Lama, ya. Jadi dalam hal ini untuk apa kita ini? Merupakan salah satu otoritas yang tertinggi. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya dan sempurna, saudara. Jadi kalau ada buku-buku yang lain, buku-buku yang memang boleh dikatakan ilmiah dari dunia, itu bisa berubah, saudara. Salah satu-satunya contoh, ya, kita mempelajari. Kami yang sudah belajar walaupun hanya baru sedikit, sisipnya saja. Pendidikan juga ada bagi guru. Kami dari kesehatan saya kasih tahu. Kalau hari ini ada ilmu yang mengatakan seperti ini mereka tahu kemudian berjalan sesuai dengan zaman. Akan berubah itu. Oh, tak semua ini harus begini. Oh, bukan begitu saja supaya lebih cepat dia dapat harus ada ini. Contoh, batu dalam ginjal. Kalau dulu kita dioperasi, tetapi pada saat sekarang itu di laser bisa akan hancur dan juga bisa terbuang tanpa merasa sakit orangnya. Itu perkembangan zaman. Tetapi sudah lama Alkitab ini telah dikumandangkan, sudah disusun sedemikian rupa, dituliskan karena diilhami oleh Allah, ya, diilhami oleh Roh Kudus, ya, diilhami juga di dalam pekerjaan itu bertahun-tahun dan bukan satu orang saja. Contoh, ya, kalau ada di sini disiplin ilmu yang kita harus mengenai Robert Koch, mengenai TBC, dialah yang menuliskan ini buku, disusun begitu sedemikian rupa. Tapi kalau kita ini bukan satu orang yang berdua kita. Lalu dikatakan sebagaimana delegasi pada sesi konferensi yang ada di Laos, ya, Santa Laos itu dalam 2022 di Missouri ini, kami mengungkapkan rasa syukur kami yang mendalam atas bimbingan kenabian Allah terhadap berita Mazmur 37, bertujuan untuk hidup dengan setia. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tadi kita baca, dan kita mengajar serius
lagi melalui orang-orang kudus Allah yang berbicara dan menulis saat mereka digerakkan oleh Roh Kudus dalam firman-Nya. Saudara yang kasih dalam Yesus dikatakan bahwa ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau ada sekte yang lain, saya tidak menganggap bagaimana juga. Tapi kalau ada yang tahu mengatakan bahwa perjanjian lama tidak dimainkan oleh perjanjian melewati dalam kasih dalam Yesus, firman Tuhan menegaskan kepada kita 66 buku ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Berubah langit ini nanti, berubah dunia ini nanti, dibakar pun seluruh dikatakan firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Lalu dikatakan kemudian Tuhan telah berkomitmen kepada manusia. Saudara, apa komitmennya? Pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Jadi bukan pengetahuan dunia. Bagaimana supaya kita bisa keluar angkasa, supaya kita bisa langsung ke surga. Seperti itu bukan hayalan demikian. Tetapi dia terbuat adalah yang bagaimana saudara dan saya dapat selamat, saudara. Ini penting banget sama kita ya, penting sekali karena kita ini berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kitab suci adalah kewajiban sempurna dari kehendaknya. Siapa dia? Dari kehendak Allah. Dan dikatakan itu adalah merupakan satu surat tanda karakter, ujian pengalaman, ya, kehidupan ajaran yang berwibawa dan catatan yang dapat percaya tentang kebenaran Allah dalam sejarah. Yang dikasih dalam Yesus. Sudah saya mengatakan tadi, kalau disiplin ini bisa berkembang sesuai dengan pendapat-pendapat dan penemuan-penemuan manusia. Dan bisa dirubah dari sini langsung ke tempat yang lain atau dari sini lebih sempurna. Tetapi kalau firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya, ini yang harus terpadu di dalam hati kita. Jadi jangan mau dibelokkan. Kalau ada yang mengatakan begini dan tidak, kita buka Alkitab benar seperti ini ya. Ada enggak? Itulah sebabnya dikatakan bahwa bukunya yang baik itu adalah terang kecil untuk ya. Ini sama center main menuju kepada terang besar. Apa itu? Terang besar itu adalah Alkitab ini. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah melalui anak Yesus Kristus. Lalu dikatakan itu karunia nubuatan. Salah satu karunia nubuatan, salah satu karunia Roh Kudus adalah nubuat. Jadi kalau ada seseorang yang bernubuat, itu merupakan satu karunia. Semuakah kita ini pernah bernubuat? Tidak juga. Semuakah kita ini bernubuat sesuatu lalu itu terjadi? Belum tentu. Tetapi di dalam hal ini, Nyonya White adalah seorang nabi Tuhan yang sudah diberitahukan kepada kita bahwa dia mempunyai karunia Roh, ya. Dan juga dia menandakan Roh ini dapat menandakan bahwa kemenangan daripada sisa gereja yang terakhir di dalam pelayanan Ellen G. White sebagai utusan Tuhan. Tadi malam saudara, sekedar ini saudara ya, saya dan saudara kami tahu datang di gereja ini kebetulan lebih cepat hari Jumat itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, perbedaan umat Tuhan dengan umat yang lain adalah karakteristik daripada itu sendiri. Saya melihat saudara-saudara kita ini hanya beberapa orang saudara yang diuji. Sakit gimana ya kalau Tuhan ada di tempat ini lalu melihat teman-teman yang sisa itu seperti ini saudara. Hanya beberapa orang yang bisa datang dengan situasi kita dekat semua di gereja. Bukan saya antara saya jauh Pak. Saya melihat hanya beberapa orang saja dari pastor ke pastor gitu loh yang datang hadir pada saat ini. Saudara, kita dilakukan Tuhan. Kalau karena hujan sedikit aja lalu kita tidak datang lagi ke gereja, itu sudah bagus. Kalau jauh sih yang apa-apa lah ya, gak ada kendaraan mahal, tidak ada ongkos kita masih dipertimbangkan lah hati orang lain. Tapi kalau hanya dengan payung kita datang ke sini jalan kaki, saya rasa satu hal yang ya bolehlah dikatakan masih bisa kita tolong. Dari situ kita lakukan itu saja. Dan kita di sini. Dan kita ingat bahwa Ellen White sudah menubuatkan ini, sudah memberitahukan ini berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu. Bahwasanya umat sisa umat itu bagaimana? Umat yang setia itu bagaimana? Nah ini yang kita perlu harus sadari. Mengapa General Conference menurunkan ini pelajaran kepada kita dan dikumandangkan sebenarnya ini sama-sama dengan kemujian untuk seluruh gereja kita
bisa diterima oleh orang. Bisa kita lihat sendiri. Sudah terjadi nggak seperti itu? Oh sudah. Sudah terjadi pada saat sekarang. Nah itu sudah. Yang akan datang nanti dari seperti itulah jalannya. Dikatakan penegasan. Nah saudara, ini yang perlu bagi kita. Ada beberapa ini. Yang perlu ini kita tolong di sama-sama kita baca dalam hati. Alhamdulillah. Karena ada nanti penegasan, ada juga yang tadi negatifnya lagi. Dengar. Yang saya menambahkan hanya yang mestinya ada penegasannya saja. Kami percaya, ini masing-masing kita ya, saudara, dan saya sama kita. Kami percaya bahwa kitab suci adalah firman Allah yang diwahyukan secara ilahi dan diilhami oleh Roh Kudus. Percaya kan saudara? Ayo. Kami percaya bahwa kitab suci hanya terdiri dari 66 buku perjanjian lama dan baru. Saudara percaya kan? Percaya saudara? Kalau 66 tulisnya, percaya kan? Oke. Kemudian apa lagi? Dikatakan juga kami percaya bahwa kitab suci itu adalah dasar dari iman dan otoritas terakhir di dalam semua hal doktrin dan praktik. Dan yang keempat, kami percaya bahwa kitab suci itu adalah firman Allah dalam bahasa manusia. Saudara yang kasih dalam Yesus, Alkitab itu bukan dalam bahasa Tuhan. Lalu manusia tidak mengerti. Biarkan bukan seperti itu. Tetapi Alkitab itu sudah disahur. Ada King James Version, ada juga yang lain-lain, dan ada di bahasa Indonesia kan, ini luar biasa, dan ada di bahasa Bangsa, ada di bahasa Nyaska, ada bahasa-bahasa sesuai dengan suku bangsa di seluruh dunia ini, bukan hanya Indonesia. Bahasa Inggris kan bahasa Jerman dan seluruhnya. Dan kemudian sudah ini yang kemudian terima. Kami percaya bahwa kitab suci ini mengajarkan bahwa karunia Tuhan akan terwujud dalam gereja Kristen setelah zaman perjanjian baru. Kemudian, kami percaya bahwa pelayanan dan tulisan-tulisan kalian Yehova itu adalah manifestasi dari karunia Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalian Yehova diilhami oleh Roh Kudus dan bahwa tulisan-tulisannya produk dari ilham itu dapat diterapkan dan berdibawa terutama bagi para anggota masyarakat dan gereja. Ini harus kita percaya. Saudara boleh lihat ke depan tulisan itu dan kita mengerti semua bahasa Indonesia itu kan. Percaya nggak saya akan mengungkapkan itu? Setuju nggak kita? Yang kedua, kami percaya bahwa tujuan tulisan-tulisan kalian Yehova itu termasuk membimbing dalam memahami ajaran kitab suci dan penerapan ajaran-ajaran ini dengan urgensi kenabian untuk kehidupan spiritual dan moral. Selama dari 9, kami percaya bahwa penerimaan karunia kenabian Ellen G. White penting bagi pemeliharaan dan kesatuan gereja masih terhari ketujuh. Dan kami percaya bahwa penggunaan sumber dan asisten sastra oleh Ellen G. White menemukan kesejajaran dalam beberapa kitab. Jadi tulisan Alkitab ini ada kesejajarannya dengan tulisan yang lain. Jadi tidak bertentangan gitu tidak. Orangnya sudah berbeda yang menuliskan, ya, dan beberapa tahun dituliskan, profesi yang berbeda menuliskan, tetapi apa yang dikembangkan oleh Yehova ini tidak berbeda dengan isi dan juga tidak. Nah, sekarang menyangkal dalam hati kita ya. Apakah kita sampai itu? Setuju nggak kita itu tadi atau tidak? Dikatakan di sini bahwa kami tidak percaya bahwa kualitas atau tingkat inspirasi dalam tulisan-tulisan yang Yehova berbeda dari kitab suci. Aduh, maksudnya saudara enggak? Berarti tidak pendapat saudara enggak? Ini jelas. Bukan saya mengatakan bahwa ini ada tuntunan.
meniadakan inspirasi di tulisan-tulisan kita bagaimana pandangan kita. Tetapi yang tadi diungkapkan melalui pelajaran kita pada siang kita harus mempercayai dan kita juga sudah mengetahui baik itu dari pelajaran-pelajaran 28 doktrin yang sedang dipelajari sekarang, apakah melalui Alkitab ini bahwa tulisan-tulisannya adalah bahan kecil untuk menegakkan terang Alkitab yang terdiri dari standar. Saudara, standar daripada keimanan kita, standar daripada kebenaran kita, ya, terutama kebenaran Allah. Ini dia. Kalau saudara salah, boleh salah. Kalau saya salah, saya boleh salah. Tetapi kalau firman Tuhan ini tidak bisa disalahkan, satu tempat kita dari luar tidak akan ada yang bisa siapapun dia untuk merubah dan untuk meniadakan. Sedangkan itu kita tekankan di dalam hati kita. Saya merekomendasikan kepada Anda, ini penyampaiannya bukan saya, tapi penyampaian mengatakan membaca yang beriman, firman Tuhan sebagai aturan iman, dan hidup Anda dengan firman itu kita harus diilhami oleh Ellen G. White di tulisan permulaan yang telah dituliskannya. Dalam firman-Nya itu Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai kewajiban yang berwibawa dan sempurna dari kehendaknya. Itu adalah standar karakter, penyingkapan ajaran dan ujian pengalaman. Ini adalah sebagai tulisan-tulisan yang mengingatkan kepada kita saudara. Mungkin kita sudah pernah pelajari, mungkin sudah pernah kita baca, dan kalau tidak pernah dibaca, inilah waktunya saudara mengetahui dengan pasti, supaya menjadi suatu keadaan yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, saudara yang mulai mengatakan saya memuji buku ini dan sekarang Yesus juga mengatakan sebuah penuntun bagi Alkitab. Nah, ini adalah sebagai suatu pelajaran yang penting bagi kita. Bahwa Alkitab itu adalah penuntun hidup kita. Tuhan telah memberikan peran yang kecil untuk menuntun pria dan wanita pada terang yang besar. Itu bisa ungkapkan tadi kan. Jadi Tuhan menuntut kita melalui hambanya. Tuhan kalau coba itu, nah dia akan membuat sesuatu pelajaran yang indah melalui tulisan-tulisannya untuk membuka yaitu pengertian kepada buku Alkitab yang suci ini sebagai terang besar. Firman Allah tulisannya untuk menerangi pikiran lebih cerah dan dapat dipahami oleh mereka yang memiliki keinginan untuk memahaminya. Tetapi terlepas dari semua ini, beberapa orang yang mengaku menjadikan firman Tuhan sebagai pelajaran mereka ditemukan hidup dalam pertentangan langsung dengan ajarannya yang paling jelas. Kemudian untuk meninggikan pria dan wanita tanpa alasan. Tuhan memberikan kesaksian yang jelas dan tajam, membawa mereka kembali kepada firman yang telah mereka percayakan untuk diikuti. Ini tulisan daripada Ellen G. White, yaitu di dalam Testimonies Volume 5. Dikatakan bahwa semua tulisan yang tadi ditetapkan oleh Ellen White adalah betul-betul merupakan sesuatu yang perlu kita pahami dengan baik. Sebuah penuntun dalam memahami Alkitab. Sudah itu. Next. Sudah. Iya, fakta bahwa Allah telah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya belum membuat kehadiran dan bimbingan Roh Kudus yang berkelanjutan tidak perlu. Sebaiknya Allah menjanjikan oleh juru selamat kita untuk membuka firman kepada para hambanya untuk menerangi dan menerapkan ajaran-ajarannya. Belum pengetahuan yang dulu itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, bahwa Allah itu menyatakan kehendaknya melalui Alkitab ini, melalui hamba Tuhan yang sudah mengabarkannya. Dan hal ini juga dapat diketahui ya, dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mengerti dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari tulisan-tulisan yang baik ini, dan dipadukan juga menuntun kepada pengajaran melalui
tulisan-tulisan yang